Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimah yang berbahagia, selamat datang kembali di ASMR. Kita lanjutkan kalimat 37 Al-Aliyyu. Allah zat yang maha luhur, luhur singgasananya. Allah adalah zat yang bagi Allah memiliki keluhuran zat. Dan sesungguhnya Allah yang maha barokah dan maha luhur adalah lebih dari segala sesuatu. Allah bertempat di atas singgasananya, di atas seluruh makhluknya. Jadi kalau dalam penjelasan singgasana ada di atas langit ketujuh, di atas singgasananya Allah yang disunggi, yang dibawa oleh 7 malaikatnya Allah. Dan bagi Allah luhurnya sifat dan keagungan. Maka setiap sifat-sifat dari sifatnya Allah itu adalah sangat mulia dan sangatlah maha sempurna. Kemudian Allah lebih hebatnya sifat dari segala sisi. Allah yang maha luhur, Allah zat yang lebih hebatnya sifat dari segala sisi. Sifat seorang hamba tidak akan mampu mendekati atau menyamai terhadap sifatnya Allah, dan tidak akan ada yang mampu mendekati dan menguasai pada sifat-sifatnya Allah. Seorang pun, sejak umat-umat yang awal hingga umat-umat yang akhir, dari awal adanya manusia sampai akhir nanti manusia di zaman akhir, umat di zaman akhir. Para kaum muslimin dan muslimah, jadi ya baik itu adalah zat, kemudian singgasananya Allah, kemudian sifat-sifat dan kemampuannya Allah itu di atas segala-galanya. Contoh bahwa seorang raja dunia itu ada batasannya. Raja di negara Arab, raja di negara Yaman dibatas-batasi oleh wilayah. Sedangkan Allah, seisi langit dan bumi itu adalah miliknya Allah. Jadi tidak akan pernah sama. Sehingga bahwa Allah kekuasaannya itu meliputi terhadap seluruh makhluknya. Berikutnya adalah ke-38 kalimah Al-Kabir. Al-Kabir, Allah zat yang maha kabir, maha besar, maha akbar, besar kekuasaannya dan kehebatannya. Allah adalah zat yang sangatlah maha besar atau maha luhur dalam sifat dan perbuatannya. Dan Allah maha besar dan maha agung di dalam kedudukannya. Allah maha luhur posisinya dibandingkan segala sesuatu. Tidak ada yang membandingi. Dan Allah adalah zat yang mengatur hambanya atas apa yang Allah kehendaki, dari semua perintah dan juga dari larangan-larangannya Allah. Semuanya dengan sempurnanya hikmahnya Allah dan sempurnanya keadilannya Allah. Tidak dihukumi atau dipastikan segala perkara selain dengan perkaranya Allah. Artinya semua sudah dipastikan hukum-hukumnya dalam menghadapi suatu perkara, dan tidak ada yang bisa menolak hukumnya Allah seorang pun atau dimanapun di alam semesta. Jadi ya sudah dipastikan, sudah dihukumi, dan hukumnya sudah mutlak, tidak bisa ditolak. Di mana hukum-hukumnya Allah itu semua telah tertulis di dalam Al-Quran. Tidak bisa dibantah, ya, atau kalau itu berupa perintah ya harus dilaksanakan, kalau itu berupa larangan ya harus dijauhi. Dan di sini sudah dipastikan. Nah, kepastian dari hukum-hukum Allah itu memang sudah sempurna, atau tidak ada yang mengganggu gugat lagi. Nah, adapun dalam hal hukum atau kemudian hukum-hukumnya Allah dalam Al-Quran harus
difahami dan harus dipelajari. Kenapa? Karena dalam hal ilmu ada istilah nasih dan mansuh. Ada hukum-hukum ayat-ayat Allah yang sebahagian itu sudah saling menggantikan ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga dalam hal ini kita sebagai hambanya Allah lah yang harus mempelajarinya, harus mengamatinya, dan harus mengerjakannya. Tidak bisa untuk dipilah-pilih, atau tidak bisa untuk dipisah-pisah, yang disukai-sukai saja, tidak bisa. Jadi hukumnya sudah mutlak dan dipastikan, perkaranya sudah sempurna, sehingga ketika kita tidak mampu untuk mengerjakannya, kitalah yang atau harus mengkoreksi diri, memperbaiki diri. Dalam artian bahwa Allah yang maha besar dalam hal kedudukannya Allah, posisinya Allah, juga Allah maha besar dalam memastikan perkara-perkaranya, hukum-hukum yang ada di dunia ini sebagai hamba, dengan menurunkan hukum-hukum di dalam Al-Quran. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian adalah kalimat ke-39, Al-Hafidhu, Allah yang maha menjaga. Allah adalah zat yang menjaga beberapa langit dan bumi dan semua makhluk di antara keduanya. Jadi di mana Allah yang memastikan keberadaannya, memastikan agar tidak goyah. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Allah menciptakan gunung-gunung itu untuk menjadi pakunya bumi, untuk menjadi sebuah penjagaan bagi bumi agar tidak bergetar, agar tidak goyang, agar tidak geser. Nah, itu Allah yang menjaga. Sepanjang semesta masih ada, sepanjang langit dan bumi masih ada, maka bumi tidak akan bergeser dan tidak akan rusak. Dan bagi Allah menjaga keduanya tidaklah memberatkan sama sekali. Semua itu karena kesempurnaan, kekuasaan dan kekuatannya Allah. Jadi ya, bagaimana hal itu adalah sesuatu yang tidak berjalan begitu saja. Ada Allah yang menjaganya. Bahkan kalau kita telah lebih dalam, bintang, kemudian bulan, dan semua yang ada di langit itu ada jalurnya, atau ada perintahnya Allah, kapan dia untuk keluar, kapan dia untuk menutup, kapan waktunya siang dan kapan waktunya malam. Jadi semesta ini telah dijaga oleh Allah, dan waktunya, perubahannya itu sudah dipastikan oleh Allah. Atau kadang-kadang untuk siang hari lebih panjang daripada malamnya, itu juga telah tertulis dalam kitabnya Allah, atau peristiwa-peristiwa itu. Allah adalah zat yang menjaga, maksudnya mencatat amalan hambanya atas makhluk-makhluknya, dan menjaga terhadap amalan apapun yang mereka kerjakan, atau semuanya dicatat, yang baik maupun yang jelek, yang samar ataupun yang terang, atau yang kecil maupun yang besar. Kemudian dengan semua apa yang Allah telah catat, dengan semua yang Allah telah teliti melalui para malaikatnya itu, maka Allah akan membalas amalan-amalan hambanya kelak di hari kiamat, di hari akhirat. Ada timbangan amal kita yang dicatat oleh Allah, nanti kita akan mendapatkan pembalasannya. Artinya Allah zat yang maha menjaga alam semesta, kemudian menjaga amalan seluruh manusia. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah Al-Muqayyitu, ialah zat yang maha meneliti. Kita lanjutkan, Allah adalah zat yang meneliti, artinya maha meneliti kebutuhan makhluknya, salah satunya,
adalah Allah zat yang menciptakan beberapa makanan. Allah zat yang menciptakan beberapa makanan, dan Allah zat yang menanggung dengan menyampaikan makanan dan mencukupi pada kemaslahatannya, kebutuhannya pada seluruh makhluknya. Allah menyampaikan makanannya, menyampaikan kebutuhannya pada semua makhluknya Allah. Semua itu dengan segala kesempurnaan dan penjagaannya Allah, dan juga dengan segala kemampuannya Allah, kekuasaannya Allah. Maka Allah memberikan makanan pada setiap makhluknya, rezekinya sepanjang waktu. Jadi terus menerus. Ini memberikan gambaran pada kita bahwa ketika kita masih hidup, maka rezeki kita masih ada. Jangan berputus asa. Kalau kita masih diberi bisa bernafas, berarti rezeki kita pasti Allah akan sampaikan. Juga atas apa-apa yang Allah, Zat yang maha suci dan maha luhur, yang membatasi atau menentukan waktunya, tempat dan jumlahnya yang diterima bagi hambanya. Artinya Allah yang menentukan bagaimana banyaknya, bagaimana kualitasnya yang akan didapatkan, itu baik dan tidaknya, dan juga bagaimana seorang hamba bisa ditentukan oleh Allah bagaimana cara mendapatkannya, ialah al-muqitu. Ya tentunya ini hal-hal yang sangat spesifik sekali. Kemudian semua dilakukan oleh Allah dengan segala kesempurnaannya, kehendaknya, sempurnanya hikmahnya Allah, dan sempurnanya yang tanpa kekurangan dan tanpa cacat, tanpa lupa, tanpa luput. Jadi tidak ada yang terlewatkan sama sekali dari makhluk-makhluknya Allah. Tidak ada yang tidak diberi makan oleh Allah, semuanya diparingi oleh Allah. Jadi ya kitalah yang harus memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan rezeki kepada semua hambanya. Atau hikmah dari al-muqitu, bahwa Allah zat yang memberikan kehidupan untuk kita. Kalau kita kembali kepada rezekinya hamba, ya berarti semuanya telah Allah pastikan dalam hal jumlah, kualitasnya, kemudian cara mendapatkannya Allah sudah atur. Allah yang maha suci, yang maha menentukan waktunya, tempatnya, jumlahnya, kualitasnya, dan cara untuk mendapatkannya. Begitu maha telitinya Allah. Kadang-kala ya dalam hal rezeki ada yang oleh Allah diberikannya ya sedikit, tapi diparingi ilham untuk menabung, sehingga walaupun sedikit barokah. Atau bukan perkara banyaknya saja, tapi sedikit tapi barokahnya yang Allah tanamkan di sana. Kadang-kadang banyak, tapi karena barokahnya berbeda, kualitasnya berbeda, sehingga tetap merasa kurang. Menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri. Yang paling utama bahwa tidak ada satu makhluk pun yang terlewatkan pada pemberiannya Allah.